Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi nih bareng aku. Kita bakal unboxing buku. Tapi sebelumnya, bukunya ini sebenarnya adalah buku Z-Books. Ini udah lama datang nih ya. Cuman karena baru sempat aja dan aku lagi mood aja mau upload. Nah, di sini ada buku Z-Books untuk anak umur 3 tahun ke atas. Nah, ini dari Z-Books. Aku mau jadi anak yang rapi dan teman-temannya. Nah, ini ada judulnya 10 karakter hebat anak muslim. Jadi di dalam paket ini, satu gunting ini ada 10 buku dan kita akan review satu persatu. Nah, oke, baiklah. Kita review dulu, kita buka dulu bukunya. Ini dia. Ini bukunya warna-warni. Ini dari Z Books. Terus juga kita buka satu persatu ya, kita review satu persatu gimana bukunya. Oke, sekarang kita buka. Seperti biasa, aku lupa terus untuk buka cutter ya. Kita buka pakai gunting aja. Nah, ini dia. Oke, kita buka. Nah, ini buku terbaru guys. Jadi buku terbaru ini sebenarnya untuk anakku. Cuman aku pikir kenapa nggak aku unboxing aja ya setiap buku yang aku beli untuk anakku. Nah, ini kita buka aja. Ini ada 10 buku. Buku ini ada 10 karakter hebat anak muslim. Jadi aku berharap nanti anakku bisa baca buku ini untuk kalau dia sudah baca nanti ini loh, kalau anak muslim ini karakternya seperti apa. Nah, harusnya panduannya seperti ini. Jadi kalau misalnya mungkin kita lupa atau gimana ya untuk ngajarin anak kita, nanti kalau misalnya dia sudah bisa baca, otomatis dia akan bisa baca sendiri di sini. Nah, ini cocok banget untuk pengantar anak-anak sebelum tidur. Jadi bisa juga kita bacain kayak semacam dongeng gitu loh. Nah, sekarang gini kita lihat, ini yang pertama, aku mau jadi anak yang rapi. Nah, dalam buku ini jadi kita juga sambil bisa ngajarin ke anak kita untuk rapi. Nah, jadi untuk rapi sesudah dia mainin mainannya gitu kan. Nah, kita coba untuk kita ajarin untuk merapikan mainannya sendiri gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada, pas kita buka ada petunjuk untuk orang tua. Terus juga ada 10 karakter hebat anak muslim. Ini ada yang akidah yang lurus gitu kan, aku cinta Allah dan Rasulullah. Terus ada sohihul ibadah, ibadah yang benar gitu kan. Nah, terus matinul huluk, akhlak yang kokoh. Terus ada matinul huluk, tadi udah akhlak yang kokoh. Terus qadirun alal kasbi, mandiri dalam perekonomian. Nah, ini juga dibahas loh di sini. Dan juga ada nafiun liqorihi, bermanfaat bagi orang lain. Terus juga ada haritsun alawatihi, pandai menjaga waktu. Nah, di sini juga dibahas loh. Wow, luar biasa buku ini. Terus juga ada munazzam fi syu'unihi, itu teratur dalam urusan. Nah, jadi maksudnya ini dia. Yang ini ya, buku yang ini. Kalau menjadi anak yang rapi, jadi teratur dalam segala urusan. Terus mutsaqaful fikr, jadi berwawasan luas. Jadi maksudnya aku suka belajar. Terus lagi di sini ada qawiyul jism, jasmani yang kuat. Aku suka berolahraga. Nah, di sini pun juga berolahraga juga diajarkan gitu ya. Nah, terus juga ada mujahidun linafsihi, melawan hawa nafsu. Jadi aku tidak suka marah dan bahkan emosi anak pun itu diajarin di sini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, seperti inilah. Jadi ini kayak gini, Ali capek dan mengantuk. Nah, di sini ada lebih ke apa ya? Lebih banyak ke gambar dan hanya kalimat. Mungkin dalam satu buku hanya ada 1 atau 2 kalimat. Karena diajarkan untuk membaca. Karena kan 3 plus nih ya. Jadi bagus banget untuk anak yang baru bisa membaca. Jadi dia selain anak itu belum bisa baca, baru mau belajar baca gitu kan. Jadi monoton banget kalau misalnya banyak sekali kalimat dan huruf-huruf yang ada. Jadi diperbanyak gambar dan berwarna seperti ini. Anak-anak pasti suka. Nah, seperti ini. Jadi di sini diajarin keteraturan. Nah, jadi
diceritain dulu antara kakaknya dan juga adiknya gitu kan. Nah, ini melalui buku ini. Jadi kita lihat per halamannya. Nah, seperti ini. Oke, ilustrasinya pakai kucing-kucing juga. Oke. Nah, terus lagi di sini ada yang namanya, kita buka lagi. Ini yang tadi ya. Ini ada yang aku mau jadi anak yang rapi. Terus ini aku cinta Allah dan Rasulullah. Nah, ini juga diajarin nih bagaimana kita cinta kepada Allah dan Rasulullah. Tentu saja dengan ilustrasi yang menarik yang seperti ini. Ini ya, sama kayak depannya tadi. Ini ada perkenalannya. Terus juga ada, nah ini asmaullah nih, ada Allahu Akbar gitu kan. Terus diajarin sama yang namanya azan, apa itu azan gitu kan. Terus lagi cara menjawab azan, terus apa artinya Allahu Akbar gitu kan. Terus lagi diajarin untuk ilustrasi ini ada dia lagi main bola gitu kan, ketika kena sama kakaknya gitu kan. Nah, gimana cara bersikap, dan apalagi nih, banyak sekali nih, cantik sekali nih bukunya ini guys. Ini kayak buku di kertas kertas HPS gitu ya, ukurannya kayak kertas HPS gitu tapi berwarna, dan ini rapi sekali. Terus juga bagus ilustrasinya, terus juga gambarnya juga bagus nih, sesuai ya untuk kayak misalnya kayak tangan itu dia ada 5 jari, itu benar-benar bagus gitu. Nah, seperti ini ilustrasinya. Dan di akhir dari buku ini kita ada mencari, kita mengajak anak untuk mencari sesuatu. Maksudnya sesuatu, kita bantu abang tukang bakso mencari alat gitu kan. Nah, kalau misalnya abang tukang bakso itu alatnya apa aja gitu yang dibutuhin di sini, dan ada yang tidak dibutuhkan. Nah, kita ajak anak kita untuk memilih. Nah, kira-kira mana aja yang masuk akal gitu untuk tukang bakso gitu kan. Nah, ini juga ada pesan moralnya di sini. Jadi kita diingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Jadi kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, biar kita makin disayang Allah, Rasulullah, dan orang tua kita. Itu dia. Ini yang untuk aku cinta Allah dan Rasulullah. Terus selanjutnya kita lanjut ke buku yang ketiga, aku suka mencontoh Rasulullah. Nah, di sini di Sahihul Ibadah, itu ibadah yang benar, bagaimana kita cara kita beribadah mencontoh Rasulullah. Nah, seperti ini ya. Kita lihat aja, kita buka sama dengan ilustrasi yang sama dengan halaman pertama. Ini adalah petunjuk untuk orang tua, dan juga ini halaman pertamanya. Nah, diajarkan bagaimana sholat gitu kan. Terus nah, kalau sholat pakai mukena gitu kan. Terus ada gambarnya berzikir gitu kan. Terus lagi berdoa setelah sholat. Nah, seperti ini kira-kira di dalamnya. Nah, seperti ini. Terus kita lihat lagi yang terakhir. Nah, di sini untuk yang seri aku suka mencontoh Rasulullah, ini ada pola bunga pada mukena milik Nadia ini. Kita suruh hitung. Nah, seperti itu. Jadi seru ya, setiap halaman ada permainannya dan ada pesan moralnya. Nah, ini dia. Jadi kalau anak yang baru bisa baca, wah enak banget nih. Jadi bisa untuk bantu mereka membaca dan juga berbicara. Terus juga kita jelasin apabila mereka ada pertanyaan seputar buku ini. Oke. Nah, terus lagi ini yang keempat, ini aku mau jadi anak yang jujur. Nah, ini untuk melatih anak menjadi jujur. Ini dia. Seperti depannya ini ada petunjuk untuk orang tua, dan juga ada ilustrasinya juga yang hampir sama ya, tapi ini beda aja, beda isinya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini nih, sama kayak tadi, ini pendidikan untuk kejujuran ya. Nah, oke, dan kita lanjutkan untuk halaman terakhir. Aku suka nggak sabar ya. Ini yang halaman terakhir. Nah, sama juga di setiap serinya, di setiap beda pembahasan. Nah, kalau yang ini menghitung jumlah ayam goreng yang ada di
di piring ya. Nah, terus juga ada pesan moralnya gitu. Oke, ini yang aku mau jadi anak yang jujur. Terus ini selanjutnya ada aku suka menolong ibu. Nah, di sini juga diajarkan untuk menolong ibu kita. Nah, jadi sedari kecil diajarin untuk menolong ibu. Sama halaman pertamanya review juga untuk orang tua. Nah, ini juga ya Kak, ini ada banyak kalimatnya. Jadi bisa kita melatih mereka untuk bagaimana cara menceritakan cerita kepada anak-anak. Dan ini juga ada penuh dengan ilustrasi. Nah, jadi anak-anak nggak bosan lihatnya. Nah, seperti ini. Oke, sama di halaman selanjutnya. Nah, kalau di halaman terakhirnya juga ini. Nah, kalau ini membedakan, kita urutkan yang kecil hingga yang besar. Nah, jadi selain berhitung juga kita mengajak anak kita membedakan yang mana yang kecil, yang mana yang besar, urutannya yang kecil dulu dan besar dulu, dan ini pesan moralnya. Oke, seperti itu. Dan ini kita lihat aku suka menabung satu lagi. Nah, selain kita suka menolong ibu, suka menolong, terus juga suka menabung. Jadi ada yang bilang, oh ya orangnya baik, suka menabung dan tidak sombong. Nah seperti itu. Ini adalah aku suka menabung. Nah, ini diajarin gimana caranya anak-anak diceritakan bagaimana mereka menabung. Nah di sini juga ilustrasinya sama seperti itu. Terus lagi, nah ini cantik-cantik nih ilustrasinya. Nah, di sini anak-anak diajarkan untuk menebalkan kalimat nih kayak gini. Nah, ada ayo menabung. Di sini juga untuk melatih motorik anak untuk menggerakkan tangannya melalui pensilnya gitu kan. Ini juga bisa dihapus jadi pakai pensil aja, dan ini ada pesan moralnya. Oke, ini untuk aku suka menabung. Selanjutnya, aku suka berolahraga. Nah, ini dia. Jadi, nggak hanya menabung, terus menolong ibu, tapi juga ada suka berolahraga. Jadi, anak-anak juga diajarin untuk berolahraga. Di sini dia yang dibahas ini dia mau main bulu tangkis ya di sini ya, main raket bulu tangkis. Oke, nah terus ini halaman terakhir. Halaman terakhirnya. Nah, kalau ini juga menghitung bulu yang ada di sini. Bulu bola tangkis ini. Oke, dan ini juga pesan moralnya. Terus selanjutnya nih 3 terakhir. Ini ada aku mau jadi anak yang disiplin. Nah, saya suka menabung, menolong orang tua, terus beribadah, terus mengikuti ibadah Rasulullah. Ini juga aku mau jadi anak yang disiplin. Nah, diajarkan juga cara berdisiplin. Gimana caranya? Baca aja bukunya nanti ya. Nah, ini reviewnya nih banyak sekali. Nah, sama banyak juga kayak ada ininya caranya berdisiplin itu dengan cara apa dia misalnya baca Al-Quran hari ini juz apa, ayat apa gitu kan. Nah, jadi terjadwal, jadi mengajarkan anak dengan cara terjadwal itu adalah bagian dari isi dari aku mau jadi anak yang disiplin. Nah, terakhirnya halaman terakhir di sini dia ada yang namanya mencari perbedaan. Nah, ini melatih fokus anak ya. Jadi otomatis kita mengajarkan anak apa perbedaannya antara gambar yang satu dengan gambar yang satunya lagi, gambar di atas dan di bawah. Nah, ini juga ada pesan moral di balik buku ini. Oke, sekarang kita lihat 2 terakhir. Aku tidak suka marah. Oke, ini dia. Jadi diajarin juga untuk menahan nafsu biar kita nggak marah-marah, biar anak kita nggak marah gitu kan. Gimana caranya? Nah itu dia tadi, dilatih kesabarannya dengan cara yang terdapat di dalam buku ini. Nah sama ya, di buku ini juga layoutnya, terus juga gambarnya juga full color, terus juga bagus. Dan di bagian akhir ini ada yang namanya benda milik siapa ini. Nah kita cocokkan apakah benda punyanya si Nadia atau punyanya si kakaknya ini. Nah kira-kira anak ini dilatih untuk memadankan yang ada di sini yang sesuai sama yang punya laki-laki apa gitu kan, apakah sepatu, apakah bandana gitu kan. Nah itu dia. Dan juga ada pesan moralnya di balik cerita ini. Nah ini yang terakhir,
aku suka belajar. Nah, jadi biar anaknya suka belajar, dikenalin dulu nih yang pertama kali sama buku dengan cara mendongeng sebelum mereka tidur, atau ketika lagi ada waktu luang di siang hari dan mereka belum bisa tidur, kita ajak dulu main. Nah, seperti biasa ini ada petunjuk orang tua nih di halaman pertama. Terus ada ilustrasi lagi. Nih, oke. Nah, di sini aku suka belajar di apa namanya nih, di depannya covernya seperti ini. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini dia, sama cerita-cerita juga tapi nggak banyak kalimat-kalimatnya biar nggak monoton untuk keseringan baca gitu ya, karena kan ini untuk anak 3+. Dan yang terakhir, nah kalau tadi udah berhitung, terus lagi sudah mencocokkan, terus mencari perbedaan, nah ini ada yang namanya menggabungkan dua warna menjadi warna baru. Nah, selain bisa digabungkan seperti ini, kita secara real aja, secara real, misalnya kita siapin untuk pewarna gambar ya, atau krayon gitu, kita campur aja gimana warnanya. Kalau merah tambah warna kuning, dia akan menjadi warna oranye. Nah, kita buktiin itu aja. Nah, itu asik banget untuk bermain dengan anak kita yang seperti itu. Nah, sama ini juga ada pesan moralnya untuk aku suka belajar. Nah, ini buku dari Ziad Books ini ada 10 buku. Ini digabung dalam satu seri ya. Jadi seri 10 karakter anak muslim. Nah, ini packingnya rapi, jadi tinggal disusun aja. Kalau sudah baca, kita susun, masukin di dalam rak bukunya anak-anak. Nah, seperti ini. Oke, ini dari Ziad Books. Ini bagus banget bukunya, recommended banget untuk anak kita, untuk bahan ajar mereka, bahan bacaan mereka, dan juga bisa untuk bermain juga setelah membaca dan ada bermainnya, jadi nggak monoton gitu ya. Oke guys, sekian untuk review hari ini tentang 10 karakter hebat anak muslim. See you next time. Assalamualaikum.